Merah ini. Kita beli yang aku petik ya. Let's go! Hi Fox, thank you sudah klik video ini. Kali ini kita ada di Pengalengan ya, Kabupaten Bandung. Melanjutkan dari video sebelumnya yang gua ada di View Hotel, kulineran di kota Bandung. Sekarang gua sama keluarga geser sedikit ke Kabupaten Bandung. Sebenarnya sih nggak dikit sih, lumayan perjalanannya 2,5 jam ke Pengalengan. Dan kali ini kita mau ke Second Summit Glamping. Untuk menuju ke sini sih jalanannya bukan yang curam, agak serem nanjak turun, enggak. Udah lewat ya jalanan Pengalengan biasa yang kelok kayak gitu, baru masuk ke jalanan kecilnya yang ke Second Summit seperti ini. Tapi sih treknya buat kita sih masih aman aja ya. Dan begitu masuk ke Second Summit parkiran, kalian akan langsung nemu tempatnya ya, kayak cottage gitu. Nah, Second Summit itu ada yang tipe villa kayak yang teman-teman lihat sekarang ini ya, yang sebelah kiri depan, sama yang tipe glamping. Dan kali ini gua itu nginepnya yang di glamping, karena yang di villa pada saat ini tuh dia udah habis teman-teman. Ya udah habis, jadinya yang sisanya tuh yang glamping, dan yang glamping juga bagus. Jadi ya gua sama keluarga tetap ambil yang glamping di sini. Nah, ini gue jalan dari tempat parkiran mobil, terus resepsionisnya juga ada di situ. Jadi teman-teman parkir mobil bisa langsung check in. Nanti barangnya dibantu sama tim Second Summit untuk dibawa ke tendanya. Dan teman-teman ya udah tinggal jalan aja. Dan ini penampakan tendanya, dan kita bisa langsung masuk ke tendanya. Nah, tadi kita masuk dari pintu depan, pintu belakang itu ke arah setu atau danaunya lah, untuk view danaunya. Nah, di sebelah kiri ini kita ada tempat tidurnya. Ukurannya sih kayaknya queen ya, yang nggak terlalu lebar gitu. Dapat 2 guling dan 2 bantal, juga selimut. Lalu untuk lantainya dia memang pakai kayu teman-teman, jadi agak adem ya. Kenapa agak adem? Karena kalau kayu itu kan udaranya dingin di sini ya, jadi masih ada kayak udara masuk dari bawah gitu loh. Nah, tapi cakepnya itu teman-teman, dari tempat tidur teman-teman bisa langsung melihat view-nya ke danaunya. Jadi bangun tidur bisa langsung melihat danaunya. Itu sih mantep. Nah, ini yang di sebelah kiri, ini juga ada ventilasi, dan ventilasi itu ke arah samping, ke arah villa yang sebelah. Itu juga bisa dibuka sih sebenarnya, cuman terlalu banyak cahaya, terlalu banyak ventilasi. Ini tadi gue bilang untuk yang di bawah situ ya sih dikasih karpet ya, jadi nggak masuk angin dari bawah kayunya. Tapi kalau yang lain tuh masih masuk lah, jadi agak adem aja. Apalagi nih pas gue datang nih udah gerimis lah. Terus kita juga selain tempat tidur, kita dapat 2 kursi camping sama bantalnya buat nyender, biar nyendernya itu empuk. Nah, kursi sama mejanya ini boleh kita taruh depan teman-teman, buat lebih chill ya, buat taruh depan aja biar lebih chill, enak menikmati pemandangannya. Terus di sini ada kabinet, ada ya informasi menu buat teman-teman yang mau jajan ya. Di sini juga dia nyediain snack, sama ada makanan berat juga ya, ada main menunya lah.
dan gue nyobain dan rasanya enak kok. Terus dia juga ngasih beberapa permainan tradisional. Ini ada congklak. Tadi aku nyariin, nah ini papanya doang nih, bijinya mana nih? Ternyata bijinya itu ada di samping. Ada di sini teman-teman. Ya, jadi dia nyediain mainan karena memang di glamping ini nggak ada TV ya. Jadi ya namanya camping, ya nggak ada TV. Ya, terus di sini kabinet. Ada sendal, dikasih 2 pasang. Lalu ini ada, gue lupa nih mainan apa namanya ya, angka-angka ini ya. Nah, terus ini udah disusun, udah rapi sih. Dan ini biji congklaknya ya, buat yang mau main congklak. Tapi gue udah lupa cara main congklak ya. Nah, ini tisu. Dan di kabinet atasnya itu terus dikasih anduk juga teman-teman, pastinya. Jadi perlengkapan di sini tuh udah standar hotel banget. Lalu ini ada pemberitahuan kalau di sini itu memang sayangnya banyak lalat, terutama pas lagi musim tanam ya, musim tanam tumbuhan lah, musim pemupukan. Jadi banyak lalat. Tapi tenang aja teman-teman, dikasih raket raket serangga ya untuk ngusir-ngusir lalatnya. Lalu di sebelahnya itu ada hanger buat gantungin pakaian kita. Di bawahnya ada tempat sampah. Terus geser lagi ini ke arah pantry. Arah pantry-nya ini rapi sih, gue seneng, gede, lega gitu loh. Dari atas ke bawahnya itu, di bawahnya juga disediain kulkas teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa minuman dingin bisa simpan di situ. Dan ini yang gue bilang nih, rapi nih. Jadi gula, teh, kopinya itu disimpan lagi dalam toples kayak gitu. Jadi rapih. Dan tehnya sama kopinya itu dikasih dalam bentuk kayak tubruk gitu ya. Jadi ini teh, teman-teman bisa seduh, tuh ntar ditubruk. Dan kopinya juga ini kopi bubuk yang ya teman-teman bisa bikin kopi tubruk juga. Dan ini kopinya enak loh, kayak gayo-gayo gitu. Gua nggak tahu, ini kayaknya bukan kopi kemasan gitu sih, kayaknya dia ada bikin mungkin kopi setempat atau apalah. Nah, lanjut, tadi ada termos ya, bukan termos ya, pemanas air, galonnya dikasih kayak gini, sama ada teko. Jadi bikin kopi tubruk, teh, taruh di teko situ, ngadep keluar, ngadep danau, ngopi, sabi. Nah, di laci sini, kita lanjut, di laci sini kita disediain lampu darurat ya, biar kalau apa-apa teman-teman bisa mainin lampu daruratnya. Nah, di sebelah yang tadi, di depan pantry sama kabinet yang tadi, itu ada kamar mandi. Dan ini salah satu kamar mandi yang paling bagus, atau glamping yang punya kamar mandi paling bagus. Mirip kayak kalau teman-teman pernah lihat video gue yang di Bromo, yang Bromo Hillside, mirip ya. Walaupun nggak sebesar yang Bromo Hillside, tapi ambience-nya itu mirip kayak Bromo Hillside. Plus dia ada bathtub-nya juga, walaupun bathtub-nya itu ada di luar. Dan di sini ini ada kloset duduk, sampingnya ada jet shower, ada tisu, dan ini view kalau lu lagi boker. Ya kalau lagi pup, nah ini view teman-teman kalau lagi pup, biar pupnya itu lebih syahdu. Secara keseluruhan ini jadi ada wastafel di sebelah kiri, di tengahnya itu ada kloset, di ujung sebelah kanan itu ada tempat mandi. Nah, kita ke wastafelnya dulu. Wastafelnya terus di sini juga ada kaca besar ya teman-teman, kacanya juga frameless gitu, ada ambience lampu neonnya buat kesannya lebih lebih cozy mungkin dilihat ya. Sebelah kiri itu ada sabun, lalu ini ada keran untuk air dingin sama air panas. Dan ini air panasnya cepet banget karena memang dia pemanasnya itu langsung ada di bawah tendanya ini teman-teman, jadi cepet banget untuk panasnya. Dan dikasih amenitis juga, ada sikat gigi sama odol itu Pepsodent, ketembat, terus dapat comb ya, dapat sisir juga, ada cangkir dan ada hand wash. Di sini ada hand wash, tadi itu apa mas ya?
lupa lagi. Dan ada si hair dryer ya, ini ada hair dryer teman-teman. Lalu kita sekarang masuk ke area basahnya ya. Di area basahnya ini kita dikasih sabun ya, pasti ini body washnya dari Pure Asia ya, dan juga dapat shampoo. Nah, untuk di sini dia dua arah ya, jadi ada yang di atas tuh yang langsung buat kepala, nama yang di bawah itu yang bisa kita arahin pegang sendiri pakai tangan teman-teman. Dan ini enggak transparan ya kamar mandinya ya teman-teman, jadi ini ada blind roller blind, ada roller blindnya, jadi bisa teman-teman scroll ke bawah aja kalau nggak nyaman, takut kelihatan ada orang ya mandi di scroll aja gorden atau roller blindnya biar lebih nyaman, tapi tetap kelihatan buat kita yang dari dalam pemandangannya itu. Nah, ini view-nya yang bagian teras keluar ke arah Setu atau ke arah danaunya teman-teman. Mantep banget, ngopi sambil makan kacang plus ngeliatin view kayak gini, shadow terbaik. Dan ini dia ada bathtubnya memang di luar, jadi buat kita yang mau nge-bathtub sih ya agak riskan juga ya, jadi cuman si Rex Junior aja yang nge-bathtub di situ. Plus juga nih cuacanya lagi hujan, dingin banget teman-teman, walaupun airnya panas ya daripada masuk angin kan, jadi ya udahlah ya si Rex Junior, dan itu pun dia nggak lama-lama. Lalu di sini ada lampu baca ya, teman-teman bisa arahin, dan jangan takut juga untuk internet karena di sini juga udah ada wifi, dan walaupun nggak ada wifi pakai sinyal operator juga lumayan bagus sih. Dan untuk power outlet lumayan banyak, cukup lah untuk ngecas gadget teman-teman ya. Dan ini tadi gue bilang sekarang kita mau keluar karena tadi pas nyampe itu memang masih gerimis, dan sekarang udah nggak gerimis. Kita mau explore si Second Summit ini teman-teman. Di Second Summit ini ada beberapa activity yang bisa dilakuin. Kalau yang sekarang mau kita lakuin adalah metik strawberry, lalu ada naik kano. Naik kano itu 50.000 per orang kalau nggak salah, tapi nggak ada yang berani. Gua istri apalagi Rex nggak ada yang berani, jadi kayak takut ya ngeliat air kayak gitu. Jadi kayak kita ya udahlah, kita metik strawberry aja sambil ya memandangi alam yang syahdu ini aja teman-teman. Itu aja yang kita nikmati. Terus untuk glamping di sini ada 2 unit ya, 1, 2. Terus villanya itu juga bermacam-macam sih, ada yang gede, ada yang bisa buat 2 orang, ada yang bisa buat 4 orang dan lebih ya. Teman-teman bisa main langsung aja ke Instagramnya Second Summit untuk detailnya. Kita lihat-lihat dulu aja. Kita lihat-lihat dulu. Aku mau. Lihat-lihat dulu. Wow. Ini banyak banget. Ya ampun, nih. Merah ini. Kita beli yang aku petik ya. Oke. 1, 2, 3, petik. Ya petik. Yeay. Mana coba lihat, kasih lihat kamera. Strawberry milk. Oke. Seru banget sih ini si Rex Junior ngambil metik strawberry. Memang kita bisa metik strawberry itu suka-suka kita teman-teman, nggak dibatasin. Tapi ya bijak aja, karena tadi juga mamanya itu ya ngelihat kalau misalnya masih kuning ya, belum merah-merah banget ya dilihat dulu aja. Jangan mengambil yang masih mentah lah, ntar juga nggak kemakan kan, sayang ya. Jadi ya udah, kita coba nyari yang merah, yang matang itu yang diambil, sambil ngelatih juga si anak kita ini ya teman-teman, juga kalau bawa anaknya untuk metik yang matang-matang aja. Petik. Ayo petik. Di situ. Yeah. Nah, trek metik strawberry ini sampai sana teman-teman. Itu glamping tempat gua nginep. Dan sekarang kita mau arah balik
tapi nggak langsung masuk glampingnya, kita mau main ke arah sebelah sana, ke sudut kalau keluar dari glamping. Gua kan ini ke kiri ya, kita mau ke kanan yang lebih dekat ke arah resepsionis atau tempat parkir. Ya, kita mau main ke situ untuk lebih explore lagi si Second Summit ini. Nah, si Rex Junior juga dia udah dapat beberapa strawberry untuk nanti kita cuci dan kita makan strawberry seger yang kita ambil langsung dari kebun ya. Nah, itu parkirannya teman-teman. Dan itu resepsionisnya juga di situ. Dan sekarang kita mau main ke sini yang banyak kebun tehnya, dan kalau di sini itu dia banyaknya villa ya teman-teman, dan villanya ini yang ukuran family, mau lebih dari 4 orang kayaknya deh ya, mungkin bisa membuat 6 orang. Dan di sebelah sana juga itu ada space yang kayaknya sih bisa untuk dibangun villa lagi atau minimal glamping, tapi kayaknya masih dikosongin, belum dibangun ya. Dan ini teman-teman udah mulai hujan lagi, jadi gue udah nggak bisa lama-lama main, jadi langsung balik lagi ke dalam tenda daripada sakit kan. Jadi mendingan kita duduk di teras sambil ngopi, makan kacang, dan pastinya ngelihat pemandangan yang syahdu. Nah, ini terbaik sih teman-teman, ini mantap untuk menjernihkan kepala kita lah. Terus ini vibe Second Summit teman-teman kalau lagi malam. Ini sengaja gua keluar walaupun dingin banget biar bisa ngasih tahu teman-teman vibe malam di Second Summit. Di sini tuh suasananya tenang. Walaupun ada berisik musik dangdut mungkin dari penginapan yang lagi ada family gathering, tapi nyampe sini tuh suaranya tuh jadi kecil karena memang ini dia ada di dalam banget lah, nggak di depan jalan gitu, teman-teman. Terus kita cepetin aja dari pagi. Pas sudah paginya itu kita dapat sarapan, dapat rantangan gini. Tadinya itu ada 2, tapi satunya lagi dimakan si Rex Junior. Lalu kita juga jajan pisang goreng sama donat. Dan ini yang terbaik, lebih baik dari makanannya. Nasi goreng mungkin bisa buat di Jakarta, donat lu bisa buat di Jakarta, pisang goreng juga bisa buat di Jakarta. Tapi makan sambil ngelihat setu kayak gini, atau lagi ada pak nelayan juga yang lagi ngambil ikan, mungkin itu cuma bisa lo lakuin di tempat ini teman-teman. Ya, ini ada pengumuman lagi tentang lalat, pas banget lagi lalatnya masuk frame. Ini juga ada tadi ya teman-teman, metik strawberry, kalau bingung bisa nanya sama krunya. Terus naik kano buat yang berani-berani aja, waktunya 30 menit 50.000. Ada extension teman-teman di sini, dan ada menu. Di sini juga bisa paket barbecue teman-teman, di paling bawah tuh 150.000 per packs. Jadi kalau teman-teman mau malam-malam barbekyuan itu bisa ya. Sekarang waktunya betap, tapi yang main betap di sini cukup si Rex Junior aja karena dia ada di luar ya, dan nggak enak juga sama tetangga kalau kita main di situ kan. Kalau yang dewasa main di situ, jadi kayak ini betap memang untuk anak-anak kecil aja. Walaupun sih enak ya kayak main betap sambil di luar sambil ngelihat view yang kayak gini, mantep. Dan walaupun dingin tapi betapnya cepat panas sih. Nah sekarang gue mau nanya nih teman-teman, ini kayaknya tempat camping bebas ya, karena di situ tuh ada tenda-tenda yang biru itu mungkin toilet umumnya. Tapi gue penasaran yang terpal oranye itu apakah itu tempat pemancingan ya, orang mancing sampai malam-malam lalu disediain camping, dia bisa camping sama ada toilet, atau mungkin memang cuma nelayan aja ya, atau cuma balong. tolong dibantu jelaskan. Terus ini ada hewan-hewan ya yang bisa dilihat. Kalau teman-teman bawa anak-anak bisa masuk ke sini. Cuman si Rex Junior gak masuk karena udah mau pulang, takut kotor lagi. Gitu teman-teman ya. Cukup di sini aja video gua kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Gua pamit undur diri. Rex Cash, Rex Trip, Rex Telling, Rex Go.